Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 subtema 1, masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar ya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak ibu di rumah belajar dengan semangat ya. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membacanya bersama-sama. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi dapat diolah menjadi manisan dan juga selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan kalimat berikut ini yang berwarna merah. Nah, kalimat yang berwarna merah pada teks yang berjudul hasil teknologi pangan, kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi, yang berwarna merah ini adalah kalimat utama pada setiap paragraf ya anak-anak. Di antara kalian ada yang tahu apa arti dari kalimat utama itu? Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada sebuah paragraf. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-temannya bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Nah, anak-anak, lagu yang akan dinyanyikan oleh Lani dan teman-temannya ini adalah berjudul Tukang Sayur ciptaan Bapak Ate Mahmud. Mari kita menyanyi bersama.
Nah, bagaimana lagu tukang sayur? Apakah menyenangkan? Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian arti dari pola irama? Ya, pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Nah, apakah lagu tukang sayur tadi memiliki pola irama yang berbeda? Kalian bisa mencobanya bernyanyi secara bergantian dengan keluarga kalian di rumah ya. Setelah kalian menyanyi, apakah lagu tukang sayur tadi memiliki pola irama yang berbeda-beda? Kamu dapat menyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan keluargamu. Nah, setelah bernyanyi, Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-temannya mengamati tempe tersebut, anak-anak. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Nah, Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur yang tidak baku. Nah, tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Coba kita amati bersama bentuk di bawah ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar persegi. Nah, ini kita sebut persegi. Apabila kita potong menjadi dua, maka akan terbentuk segitiga. Jadi dua ya, jadi dua segitiga dari satu persegi jika dipotong menjadi dua segitiga. Jadi persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah satuan luas, dapat disebut satuan luas persegi. Ini adalah satuan luas juga, tetapi berbeda nama. Yang ini persegi dan yang ini segitiga. Jadi, jika kita tambahkan dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi. Nah, anak-anak, untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Nah, hitunglah luas permukaan bidang berikut ini. Kalian perhatikan, yang warnanya pink ini bentuk apa, anak-anak? Ya, satuan persegi. Sedangkan yang warna biru adalah satuan segitiga. Jadi, untuk menghitung luas permukaan bidang berikut ini, kita dapat menghitungnya satu persatu, anak-anak. Kita hitung mulai dari yang berwarna pink, yaitu persegi dulu. Karena yang ditanyakan adalah satuan persegi. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, dan 4. Yang pink, yang satuan persegi ini ada 4. Sedangkan yang berbentuk segitiga ada berapa? Ada 2. Dapat kita lihat tadi, 2 satuan segitiga jika kita gabungkan menjadi satu satuan persegi. Jadi 2 segitiga ini dapat kita hitung satu satuan persegi. Jadi ada berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah gambar pertama 5 satuan persegi. Kita masuk ke gambar yang kedua. Kita hitung terlebih dulu yang warna pink, yang satuan persegi. Ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ada 3. Sedangkan yang berwarna biru ada 1, 2,
3, 4. Masih ingat, 2 persegi ini jika dijadikan satu menjadi berapa satuan persegi? Ya, menjadi 2. Jadi, satuan segitiga ini kita hitung 2 ini jadi 1 dan ini 2 menjadi 1 juga, berarti 1, 2. Ada 2 satuan persegi dari gabungan segitiga. Jadi keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Soal berikutnya, kita hitung kembali. Yang satuan perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang segitiga ada 2, berarti menjadi 1 satuan persegi. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah 6 satuan persegi. Berikutnya, kita hitung kembali yang satuan persegi. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, setelah itu kita hitung yang persegi yang sudah dibelah menjadi 2, menjadi bentuk segitiga. Ada berapa anak-anak? Ya, betul, ada 2 segitiga. Jika disatukan menjadi 1 satuan persegi. Kita hitung, totalkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya ada 5. Gambar berikutnya, kita hitung kembali yang warna pink. Ada 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Yang berbentuk segitiga ada berapa anak-anak? Ya, betul, ada 2. Sehingga 2 ini jika digabungkan menjadi 1 satuan persegi. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah 4 satuan persegi. Gambar yang terakhir, kita hitung kembali yang warna pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satuan segitiganya ada 2. Berarti jika kita jumlahkan menjadi 1 satuan persegi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya adalah 7 satuan persegi. Nah, telah selesai pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih banyak pada anak-anak yang telah giat belajar di rumah. Dan juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.